teman-teman yang memuja Pak Roy Suryo, ada cara mudah menekan. Pak Roy Suryo itu kan pernah kena skandal, panci istilahnya. Ini membawa pulang 3.226 unit peralatan rumah tangga milik negara. Dari situ saja kan kita sudah lihat kualitas seseorang. Beliau juga masuk UI. Ini antara Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri adalah dua hal yang berbeda. Yang saya lihat di video ini, ketika Bung Fitra menjelaskan perkara ini, perkara ijazah palsu ini, si Bung Roy ini kok baru dari wajahnya itu, dari bibirnya pucat gitu loh. Ini menurut penglihatan saya, entah dia mengalami suatu tekanan pemikiran atau batin, ya nggak tahu lah, walau alam lah. Mungkin dia ketakutan, ya. Mungkin dia ketakutan. Yakin, seyakin-yakinnya saya, kau menjadi tersangka. Dan seterusnya, masuk bui alias lo di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, yakni tentang si Roy Panci, ya, yang semakin kesini semakin terdesak, ya. Bahkan dalam sebuah acara di televisi, entah karena kecapean ataukah kurang tidur, ya, ataukah mungkin ya karena memang ketakutan dan kejang-kejang karena sebentar lagi akan berstatus tersangka, ya kan. Jadi tersorot kamera bahwa bibir si Roy ini kelihatan sekali pucat gitu, ya, pucat pasi lah kurang lebihnya. Sebetulnya kalau ngelihat macam kayak gini kasihan juga gitu kan. Iyalah, kita kan juga manusia, punya rasa kemanusiaan, punya rasa simpati dan empati gitu kan. Kalau ngelihat orang udah bibirnya pucat macam kayak gini, itu pasti empati yang akan muncul, ha? Tapi ngelihat tingkah lakunya selama ini yang tidak punya sopan santun sama sekali, ya kan. Suka menggiring opini, ya kan. Waduh, sok-sokan. Kok kasihan saya, empati saya kepadanya kok jadi hilang, ya. Selain itu teman-teman, ya, juga ada netizen yang menyatakan bahwa sebetulnya sangat mudah sekali dalam menilai si Panci tersebut, ya. Yaitu dengan apa? Ya tinggal lihat saja rekam jejaknya gitu loh, seperti apa yang disampaikan oleh Abah Burung Kuntul, ya kan. Katanya kan Abah Wan Ngibul itu melihat seseorang itu jangan dilihat sekarangnya aja, lihatlah rekam jejaknya, ya kan. Nah, rekam jejaknya si Roy gimana? Ya, masa sih orang seperti itu masih dipercaya, ya kan. Panci Kemenpora aja itu nggak sedikit loh jumlahnya, dan nggak murah loh, nggak mungkin loh terbawa itu tidak sengaja dibawa, karena nggak satu pancinya, bro. Nggak satu pancinya, banyak itu, bertruk-truk itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Teman-teman yang memuja Pak Roy Suryo, ada cara mudah menekan. Pak Roy Suryo itu kan pernah kena skandal, panci istilahnya. Ini membawa pulang 3.226 unit peralatan rumah tangga milik negara. Dari situ saja kan kita sudah lihat kualitas seseorang. Beliau juga masuk UI untuk kasus pidana. Sekarang kita melihat Pak Roy Suryo itu bertentang-bertenteng seperti orang suci menilai orang lain, Pak Jokowi, menuduh-nuduh Pak Jokowi gitu. Berakting seperti orang suci menilai orang lain. Ya, seharusnya orang yang sedikit waras, ya, bukan sedikit waras, orang yang waras dan sedikit cerdas, sedikit aja cerdasnya, nggak usah banyak-banyak. Mereka akan mengerti gitu loh, bisa membedakan apakah, ya kan, si Panci ini omongannya itu bisa diterima ataukah tidak. Karena berdasarkan rekam jejak yang disampaikan oleh netizen barusan, ya masa sih orang berperilaku seperti itu. Ya kan, ya bolehlah kita berprasangka baik, ya kan, bahwa ya siapa tahu bang sudah taubat. Iya betul, bisa jadi orang itu bertaubat, ya kan.
Ya tapi ya jangan terlalu berprasangka baik macam kayak gitulah, ya kan? Karena yang dibawa pulang itu nggak sedikit itu pancinya. Hah? Mantan narapidana pula, ya kan? Astagfirullah. Masih dipercaya omongannya, sedeng yang percaya. Lanjut. Ini antara Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri adalah dua hal yang berbeda. Yang saya lihat di video ini, ketika Bung Fitra menjelaskan perkara ini, perkara ijazah palsu ini, si Bung Roy ini kok apa ya? Dia senyum-senyum tipis, ya, tapi matanya gini. Dia matanya gitu fokus ke sesuatu gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Baru dari wajahnya itu, dari bibirnya pucat gitu loh. Ini menurut penglihatan saya. Entah dia mengalami suatu tekanan pemikiran atau batin, ya nggak tahu lah, walau alam lah. Tapi saya melihatnya seperti itu. Ya apalagi ini kan sudah naik sidik ya. Sudah naik sidik artinya tinggal menunggu penetapan tersangka. Ya, mungkin dia ketakutan. Ya, mungkin dia ketakutan. Tapi walau alam lah, ya. Walau alam. Ya mungkin teman-teman punya pandangan lain, silakan berkomentar di bawah. Nah, gimana menurut teman-teman analisis yang disampaikan oleh netizen barusan yang sepertinya itu menduga secara halus gitu ya, bahwa si Panci ini walaupun mulutnya masih nyengir, sebetulnya hatinya sudah kocar-kacir. Mudah-mudahan jantungnya aman ya, Panci aman ya jantung ya. Aduh, udah pucat macam kayak gitu bibirnya katanya. Seperti tertegun memikirkan nasibnya di balik jeruji besi. Ingat loh ya, kemarin mungkin si Panci ini mendekam di balik jeruji besi ya akibat penistaan agama kalau tidak salah, itu cuma sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun begitu ya. Tapi nanti kalau ini berurusan dengan Pak Jokowi ya, pasal pencemaran nama baik, apalagi nanti muncul fitnah, bisa 12 tahun loh. Aduh, nggak sebentar loh itu. Bisa tua di penjara loh nanti. Lanjut. Roy Suryo terancam masuk penjara karena kasus tentang penuduhan ijazah palsu Pak Jokowi sudah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Wah, siap-siap nih. Pak Roy Suryo dapat rompi baru, rompi Sopi, dan rumah baru, rumah tahanan jeruji besi. Bukan terancam lagi, ya kan? Terancam itu kan kata-kata yang seolah-olah kita bersifat netral gitu kan. Sebetulnya orang yang menyebut terancam itu sebetulnya juga sudah paham. Bukan terancam lagi, pasti. Bang, jangan gitulah bang, ya kan? Itu kan orang sedang terkena musibah, jangan diketawain. Ya, tolonglah dibedakan orang yang mendapat ujian, mendapat cobaan, ya kan? Terkena musibah sama orang kena azab. Tolong dibedain, ya nggak sama itu, ya. Lanjut. Roy Suryo, Dr. Tipa, Egy Sujana, terus Rismon, dan kawan-kawan, selamat ya, naik kelas. Yang tadinya penyelidikan, sekarang naik kelas, naik level menjadi penyidikan. Bentar lagi nanti seyakin-yakinnya saya, kau menjadi tersangka dan seterusnya masuk bui alias lo di penjara. Oke. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sadino barusan, ya kan, siapkan mental ya kepada si Panci, kepada si krisis moneter, ahli digital forensik abal-abal, jebolan Yama Pancika, Universitas Yama Pancika alias Yama Pancika Daigaku.
Siapkan mental karena sebentar lagi Anda akan naik kelas ya kan, dari saksi menjadi tersangka ya. Kita tunggu aja karena biasanya menaikkan status ya saksi menjadi tersangka itu kalau di KPK biasanya hari Jumat ya. Kita tunggu aja ya kan. Apakah hari Jumat depan ini yang bersangkutan akan segera mendapatkan kado rompi oranye ataukah tidak ya. Lanjut. Roy Suryo CS resmi dilaporkan kembali oleh Prof. Paiman. Kalau kalian mengetahui, Prof. Paiman itu namanya pernah disebut oleh Roy Suryo yang katanya ikut terlibat membuat ijazah S1-nya Pak Jokowi yang katanya dicetak di Pasar Pramuka. Dengan tudingan tersebut, ya Prof. Paiman tidak terima dan akhirnya sekarang melaporkan. Alih-alih mereka ya kan menambah bukti baru perkara ijazah Pak Jokowi, justru malah memperkeruh suasana. Sedari awal harusnya mereka tidak melebar kemana-mana ya, dan akhirnya tidak akan kejadiannya seperti ini gitu loh maksud saya. Ya sekarang harus diterima, apalagi kalau kita mendengar akan segera ditetapkannya tersangka di kasus perkara ijazahnya Pak Jokowi. Coba bayangkan, ini baru satu orang loh yang melaporkan. Mungkin nama-nama yang kemarin disebut oleh Roy Suryo CS itu bisa saja melaporkan lagi. Nambah lagi itu. Yang dukung Roy Suryo yang nggak dimintai keterangannya ya mungkin cuma semangat gitu kan. Tapi kan yang di dalam seperti Roy Suryo, Dr. Tifa gitu kan. Terus siapa lagi, Rizal Fadila, itu kan mereka yang disidik, yang ditanya-tanya. Ya mereka yang dukung itu yang nggak akan ngerasakan, yang merasakannya ditanya berkali-kali ya mereka itu. Apalagi kalau kita melihat kejadian Pak Roy Suryo dulu pernah dimintai saat penyidikan itu kan keluar sampai pakai kursi roda kelelahan gitu ya. Sekarang ini aduh banyak banget loh. Nah lo gimana kayak gini nih ya. Aduh, ini bener-bener dah ini. Yang namanya udah jatuh ketimpa traktor kayak gini nih. Jadi bukan jatuh ketimpa tangga lagi gitu loh. Kalau tangganya ringan cuma benjol aja kepala. Nah ini udah jatuh ketimpa Menara Eiffel pula. Aduh astagfirullah. Ya kan? Kasusnya Jokowi belum selesai. Muncul lagi yang namanya dilaporkan oleh Pak Paiman. Ini gara-gara bacot yang tidak bisa diatur, nggak bisa dikondisikan. Aduh, udah gitu para pengikutnya menyebut cobaan. Ini mah bukan cobaan, ini azab namanya. Lanjut. Ya, sementara itu sedulur Jokowi menuntut Roy Suryo CS meminta maaf kepada Paiman Raharjo. Tuntutan itu buntut pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi diduga buatan percetakan milik Paiman di Jalan Pramuka. Sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh karena itulah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh sedulur Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo dan kawan-kawan meminta maaf pada Ketua Umum sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal itu terjadi akibat pernyataan Roy Suryo yang dianggap menuduh Paiman Raharjo terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi di Pramuka. Dan karena itu kami meminta 2 kali lipat yang Suryo CS itu mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2 kali lipat yang tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke Reaksi keras sedulur Jokowi lantaran sebelumnya Roy Suryo mengklaim mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka Jakarta. Bahkan, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat,
Tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu Ya teman-teman ya, saya mengomentari di bagian depan tadi ya, ketika sedulur Jokowi itu ngamuk mendesak si Roy Suryo itu CS minta maaf ya kan kepada Pak Jokowi, mungkin seperti itulah ya kan. Dan katanya si Roy mengaku diancam oleh Pak Paiman gitu loh. Kok diancam? Nah ini loh, saya nggak sukanya itu playing victim, memutarbalikan fakta. Ketika Pak Paiman itu melaporkan Anda ke polisi terkait tuduhan pencemaran nama baik dan fitnahan, itu adalah hak Pak Paiman sebagai warga negara Indonesia di negara hukum. Jadi hak hukumnya Pak Paiman untuk mendapatkan keadilan atas tuduhan-tuduhan yang Anda layangkan. Bukan ancaman itu. Karena Anda memang ya melakukan dalam tanda kutip itu pencemaran nama baik ataupun fitnahan gitu loh. Kok bisa playing victim nih? Ini kapan sih ya ditetapkan sebagai tersangka biar nggak tambah bikin gaduh ya? Ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.